membahas rancangan ide usaha ekonomi kreatif di bidang pendidikan matematika. Nah, rancangan ide usaha ekonomi kreatif kami di sini yaitu pemanfaatan barang bekas sebagai alat peraga 2P, yaitu penjumlahan dan pengurangan untuk anak-anak TK terus baru. Nah, untuk itu perkenalkan kami, saya Alinda Walu dengan NIM 2219013. Saya Marlina Fitri Benepaki dengan NIM 2219012. Saya Ermili Umaratu dengan NIM 2219045. Adapun ide wirausaha di bidang pendidikan matematika yaitu rancangan ide bisnis awal. Pertama, alasan memilih bisnis. Secara umum untuk meningkatkan kualitas belajar anak-anak atau peserta didik usia dini dalam memahami perhitungan matematika dasar, khususnya anak didik usia dini masih dalam bangku TK, dengan memanfaatkan barang bekas sebagai bahan utama dan secara langsung dapat mengurangi sampah. Yang kedua, adapun potensi kelompok dan potensi lokal yang mendukung. Pertama, potensi kelompok sebagai salah satu sumber daya, yakni sumber daya manusia, atau dalam hal ini kelompok akan menjadi sumber tenaga kerja yang mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada dengan kreativitas serta bakat yang dimiliki. Kedua, adapun potensi lokal. Potensi lokal yang dimaksud di sini adalah terkait dengan kondisi fisik lingkungan. Kondisi tersebut memberikan dukungan terhadap aktivitas belajar peserta didik, khususnya bagi anak usia dini. Dengan adanya destinasi wisata yang ada di Walakiri akan mendukung tercapainya ide bisnis tersebut. Sekarang kita masuk dalam analisis SPOT awal. Kelebihan dan kelemahan, peluang dan ancaman pemanfaatan barang bekas sebagai alat peraga 2P, yakni penjumlahan pengurangan untuk anak-anak TK. Alat peraga 2P memiliki kelebihan yakni menyediakan fasilitas belajar baik bagi siswa maupun bagi guru. Kedua, memiliki media pembelajaran sebagai alat belajar, membantu suasana belajar seolah-olah sedang bermain. Guru dapat memodifikasi dan memproduksi rancangan pembelajaran dan materi pembelajaran. Terakhir, siswa dapat mengembangkan kreativitas. Untuk kelemahan dari alat peraga 2P ini yaitu alat peraga 2P ini tidak dapat digunakan pada operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk pecahan. Kedua, alat peraga 2P ini tidak dapat digunakan pada penjumlahan dengan nilai yang besar, hanya disesuaikan dengan jumlah bit yang tersedia. Kemudian kita masuk dalam peluang alat peraga 2P. Adapun peluang alat peraga 2P ini yakni peserta didik mampu mempelajari penjumlahan dan pengurangan alat peraga 2P. Ekspansi usaha yang mudah dijangkau, permintaan sekolah atau TK kemungkinan besar untuk menggunakan alat peraga 2P ini dalam menunjang anak usia dini. Yang terakhir, media sosial dapat membantu mempromosikan alat peraga 2P ini. Kita masuk dalam ancaman yang mungkin terjadi. Penawaran harga yang lebih murah, ancaman imitasi produksi dari pesaing, munculnya penjualan alat peraga lain yang mungkin dapat menutupi penjualan atau usaha bisnis 2P dari usaha penjualan alat peraga lain yang mungkin lebih bagus dari alat peraga 2P ini. Sekarang kita akan masuk pada aspek bisnis, manajemen, dan kewirausahaan. Profil usaha alat peraga 2P. Nama alat peraga yaitu alat peraga 2P atau penjumlahan pengurangan. Pemilik usaha itu kami sendiri dari kelompok 7. Awal mulai usaha pada Desember 2021. Lokasi usaha di Walakiri. Visi dan misi kami dalam membuat alat peraga ini. Yang pertama, visi yaitu meningkatkan dan membangkitkan semangat anak-anak sejak usia dini agar tidak jenuh serta lebih tertarik dalam belajar matematika. Misi, menerapkan pembelajaran yang lebih menyenangkan. Adapun strategi kami dalam meningkatkan usaha bisnis ini yaitu yang pertama, memperbanyak katalog produk, artinya memperbanyak katalog produk yang dipasarkan sehingga alat peraga dipasarkan dan ditawarkan lebih bervariasi. Yang kedua yaitu memperluas jaringan calon konsumen, artinya menginformasikan soal usaha ketika dan SP serta orang tua anak sekitar tempat tinggal dengan melakukan komunikasi dan pendekatan secara formal maupun informal dengan orang tua, guru atau kepala sekolahnya. Yang berikut yaitu dengan cara mempromosi. Promosi adalah kunci suksesnya usaha.
Oleh karena itu, kelompok memanfaatkan media-media promosi mulai dari yang klasik seperti koran, majalah, brosur dan lain-lain hingga yang berbayar. Yang terakhir yaitu membangun kepercayaan konsumen. Artinya menjaga terus kepercayaan konsumen yang sudah pernah berbelanja karena mereka berpotensi menjadi pelanggan yang melakukan repeat order atau pihak yang akan mempromosikan usaha kepada calon pelanggan lain. Adapun target jangka pendek sampai jangka panjang dalam usaha kami yaitu dalam 1 bulan kami akan menargetkan mendapatkan 5 pelanggan per hari. Selanjutnya dalam 3 bulan kami akan membuka cabang dan produk baru. Untuk 1 tahun kami berharap akan mendapatkan 50 pelanggan dalam 1 hari. Dan yang terakhir dalam 4 tahun kami mungkin akan bekerja sama dengan perusahaan. Adapun organisasi bisnis, yang pertama itu bentuk kepemilikan bisnis. Jenis kepemilikan bisnis yang dijalankan oleh kelompok itu merupakan jenis kepemilikan bisnis firma karena dijalankan lebih dari 1 orang dan dengan nama bersama. Yang berikut itu etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Usaha kelompok menjalani etika bisnis adalah dengan mempertimbangkan tanggung jawab di lingkungan kerja. Yang berikut bisnis dan lingkungannya. Lingkungan dalam dunia bisnis hendaknya adalah lingkungan yang ramah, yaitu lingkungan yang mendorong penciptaan usaha baru dengan kemudahan permodalan, tersedianya intensif untuk memulai usaha, infrastruktur yang mendukung dan efisien sehingga secara khusus menunjukkan untuk dapat menyebabkan peningkatan bisnis yang signifikan. Yang berikut kita masuk pada manajemen dan organisasi. Yang pertama, manajemen. Untuk melakukan analisis produk dan persaingan dagang yang akan terjadi, melakukan pemasaran yang tepat, selalu melakukan evaluasi pada produk dan sumber daya manusia pada jangka waktu tertentu. Selanjutnya, organisasi. Adapun bentuk organisasi bisnis yang kelompok jalankan yaitu perusahaan patungan atau firma. Hal ini karena bisnis yang dijalankan lebih dari 1 orang. Selanjutnya, manajemen kantor dan sistem informasi teknologi. Manajemen kantor adalah rangkaian aktivitas merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengawasi, dan mengendalikan hingga penyelenggaraan terhadap suatu hal berjalan tertib. Kemudian pemasaran dan perilaku konsumen. Yang pertama, kenali pelanggan dengan baik. Yang berikut, melakukan promosi yang tepat, bangun tempat usaha yang strategis, membuat anggaran sistematis, menjalin hubungan yang baik dengan pelanggan, memiliki media sosial. Selanjutnya, manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat SDM adalah pemanfaatan sejumlah individu secara efisien dan efektif, serta dapat digunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan. Berikut kebutuhan dana usaha dan modal usaha. Adapun dana atau modal usaha kami itu tabungan pribadi, patungan dari teman-teman kelompok, memanfaatkan barang-barang bekas, dan uang jajan dari orang tua. Oke, selanjutnya kita masuk pada aspek ekonomi. Yang pertama itu ada penawaran dan permintaan. Untuk penawaran, ini banyaknya barang yang akan ditawarkan oleh penjual pada suatu pasar tertentu, pada periode tertentu, dan pada tingkat harga tertentu. Nah, di sini ada pun dari penawaran yaitu harga barang itu sendiri, harga sumber produksi, tingkat produksi, dan ekspektasi atau perkiraan. Nah, selanjutnya dimasuk ke permintaan. Permintaan adalah jumlah barang atau jasa
kream, dan kertas origami, serta bungkusan rokok bekas. Langkah-langkah pembuatan. Buat bungkusan rokok menjadi rapi, kemudian hiasi dengan kertas origami agar terlihat menarik. Kemudian tempelkan bungkusan rokok yang sudah dihiasi pada styrofoam sesuai dengan posisi yang ditentukan. Selanjutnya, buat pola sebagai tanda penjumlahan dan pengurangan agar lebih mudah dibentuk. Langkah terakhir, hiasi alat peraga semenarik mungkin dan alat peraga sudah siap untuk digunakan. Cara penggunaan. Yang pertama, di sini kita ambil satu contoh penjumlahan, yaitu 2 ditambah dengan 2. Pertama, ambil 2 stik, lalu letakkan pada saku pertama yang berwarna kuning. Karena ditambah 2, sekarang kita ambil lagi 2 stik untuk diletakkan pada saku berwarna biru. Sekarang, untuk hasilnya, kita ambil semua stik dari kedua saku untuk digabungkan pada saku kuning sebagai hasil. Hitung jumlah stik pada saku, maka seluruh stik adalah hasilnya. Jadi dari contoh dapat dikatakan bahwa 2 ditambah 2 hasilnya 4. Sekarang masuk pada contoh pengurangan. Misalkan kita berikan sebuah soal 4 dikurang 2. Kita ambil 4 stik, kemudian letakkan pada saku pertama yang berwarna kuning. Selanjutnya, karena dikurangi 2, kita ambil lagi 2 stik, kemudian diletakkan pada saku berwarna kuning yang kedua. Langkah terakhir, untuk hasilnya, kita kurangkan 2 stik dari masing-masing saku. Jadi, stik yang tersisa merupakan hasil pengurangan dari 4 kurang 2, yakni 2.